Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi di kuliah perpindahan panas. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu ya, supaya dilancarkan dan dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Nah, gimana yang kemarin sudah paham ya kira-kira mengenai konduksi? Sekarang kita lanjutkan dulu ke koefisien perpindahan panas keseluruhan. Nah, ini seperti apa ya maksudnya? Jadi ada yang namanya, misalnya ada suatu bahan di sini, padatan ya, logam biasanya. Kemudian di sekitarnya itu kan biasanya ada fluida ya, entah itu gas ataupun cairan. Jadi misalnya di sini ada, di sebelah kiri ada fluida A, di sebelah kanan ada fluida B. Nah, kemudian misalkan yang A itu lebih panas ya, jadi perpindahan panas terjadi dari A ke B. Biasanya ini terjadi pada alat-alat ya, banyak ya dalam industri, terutama yang menjadi concern dalam perpindahan panasnya itu adalah penukar panas atau bahasa Jawanya heat exchanger ya. Nah, heat exchanger ini bagaimana? Jadi ada panas dari fluida A kita pindahkan ke fluida B, sehingga yang fluida B harapannya juga akan menjadi lebih panas, atau ceritanya kita ingin mendinginkan fluida A-nya. Ada hambatan termal yang berada dalam sistem ini. Jadi ada hambatan konveksi pada fluida A, kemudian ada konduksi di dalam pipanya, kemudian ada juga konveksi lagi dalam fluida B. Kalau misalnya kita lihat neraca energinya, maka perpindahan panasnya sama semua ya, karena tidak terjadi akumulasi di dalamnya. Maka konveksi di fluida A sama dengan konduksi yang terjadi di pipa, sama dengan konveksi di fluida B. Sehingga kalau kita bolak-balik gitu ya, persamaan ini kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Q sama dengan delta T dibagi dengan hambatan termal. Perbedaan suhu dibagi hambatan termal. Nah, kemudian bagaimana? Ini ya, ini juga contoh ya, contoh pada penukar panas, sehingga perpindahan panasnya itu bisa didefinisikan sebagai persamaan ini. Kalau masih ingat, misalnya kita pakai konduksi saja, maka persamaannya perpindahan panas sama dengan Ka delta T ya, Ka delta T. Di sini K-nya kita gantikan dengan U atau perpindahan panas ya, koefisien perpindahan panas keseluruhan. Yakni U sama dengan 1 dibagi hambatannya. Hambatannya itu ini ya. Yang biru ini hambatannya. Maksud saya yang biru ini U-nya atau seper-R-nya. Nah, seperti itu kira-kira. Sedangkan kalau misalnya alatnya itu, kalau penukar panas kan biasanya bentuknya itu tidaklah kotak ya, tetapi silinder. Bentuknya pipa-pipa seperti itu. Jadi yang kita gunakan juga untuk konduksinya kita pakai silinder. Sehingga hambatan termalnya seperti ini. Ln RO per RI per 2 pKl.
seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk perpindahan panas di dalam dan di luar sedikit berbeda ya. Ada di sini U inner dan U outer. Bedanya ada di sini. AI per AO kali 1/HO. Kalau untuk outernya seperti ini, AO per AI 1/HI. Kemudian langsung saja kita ke contoh. Jadi bagaimana menentukan koefisien panas secara keseluruhan dari suatu sistem. Misalnya kita punya ada air ya, air mengalir pada 50 derajat di dalam pipa 2,5 cm diameternya. Kemudian koefisien konveksinya 3500 watt per meter persegi derajat Celcius. Ketebalannya sekian 0,8 mm. Kemudian konduktivitas termalnya 16 watt per meter derajat Celcius. Kemudian di luar pipanya ada konveksi bebas senilai 7,6 watt per meter persegi derajat Celcius untuk koefisiennya. Lalu tentukanlah koefisien perpindahan panas, keseluruhan, dan perpindahan panas, kehilangan panas yang terjadi jika di luar itu ada udara suhunya 20 derajat Celcius. Jadi ini ada pipa, pipanya isinya air 50 derajat. Nah, terus di luarnya ada udara 20 derajat Celcius. Nah, seperti apa? Nah, seperti apa? Jadi misalnya soal tadi ya, ada air, ada pipa cup, dan juga ada udara. Ada 3 hambatan termal di sini. RI ini untuk airnya, dia ada konveksi, kita masukkan koefisien konveksinya, dan juga luas perpindahan panasnya adalah selimut tabung ya, diperoleh nilainya sekian. Kemudian ada RT ini di cup atau di pipa, kita pakai persamaan untuk konduksi pada pipa. Sudah, tinggal dimasukkan juga, data-datanya ada, diameter ada, konduktivitas ada. Kemudian asumsi panjangnya 1 meter. Diperolehlah nilai hambatan termal sekian. Lalu bagaimana dengan udara? Udara atau outer ya, di sini paling luar adalah udara, lidahnya sudah ada juga hanya berapa, kemudian outer diameternya juga ada, sehingga kalau kita masukkan diperoleh hambatan termal 1,5 dibandingkan dengan RT dan RI di atasnya jauh lebih besar ya, jauh lebih besar. Nah, sehingga karena jauh lebih besar tadi, yang paling mempengaruhi tadi adalah konveksi di udara. Kalau misalnya kita masukkan persamaannya untuk perpindahan panas keseluruhan, kita akan menemukan bahwasannya U0 sama dengan 1/A kali total hambatan ya. Yang paling berpengaruh adalah
punyanya udara yang 1,5 ini. Nah, seperti itu, sehingga sudah kita temukan di sini hasilnya koefisien perpindahan panasnya adalah sekian, sekitar 7,6 watt per meter persegi derajat Celcius. Hampir sama nilainya dengan koefisien konveksinya udara. Nah, ya. Hampir sama ya. Sehingga tadi ditanyakan juga kehilangan panasnya seberapa, tinggal kita masukkan U kali AO kali delta T. Diperolehlah 19 watt per meter. Seperti itu. Kemudian dari soal ini bisa kita lihat ya, bahwasannya dalam beberapa kasus bisa kita hanya memperhitungkan salah satu saja. Namun pada umumnya itu perpindahan panas itu melibatkan multiple modes multiple modes of heat transfer acting in combination. Jadi biasanya semuanya itu memiliki pengaruh seperti itu. Misalnya pada soal ini kasus yang jarang sekali sebenarnya, sehingga tidak bisa kita serta-merta mengabaikan perpindahan panas yang lainnya. Kalau nggak, kita hitung dulu seperti itu. Nah, kira-kira sampai ini sudah cukup jelas ya. Lalu selanjutnya itu ada sistem dengan sumber energi. Jadi misalnya kita punya suatu pembangkit energi begitu. Yang paling mudah ini bentuk yang dinding datar dulu ya. Jadi dari tengah itu ada T0, kemudian panasnya itu berpindah. Karena yang tengah ini panas, yang W ini TW-nya lebih rendah. Jadi mengalir dari tengah ke pinggir. Nah, ini asumsinya perpindahan panasnya satu dimensi, kemudian konduktivitas termalnya tidak berubah-ubah berdasarkan temperatur. Persamaannya seperti ini, D2T per dx2 plus Q per K sama dengan 0. Nah, jadi ada parameter yang menggunakan perbedaan suhu ya. Misalnya kita mau mencari pada suatu titik T tertentu di sini, bagaimana cara mencarinya? Itu kita bisa menentukan dengan persamaan yang ada di slide berikutnya ini, yaitu T-T0 per TW-T0 sama dengan X per L pangkat 2. Ini dua persamaan ini yang biasanya dipakai, tergantung nanti yang diketahui apa, seperti itu. Ini ya. Dua persamaan ini, sehingga kalau misalnya kita punya yang silinder bentuknya, nah persamaannya kan seperti ini, D2T per DR2 plus 1 per R kali DT DR plus Q per K sama dengan 0. Jika dibentuk untuk menentukan suatu suhu tertentu dalam posisi sumber energi itu, bisa kita pakai persamaan yang ini, tergantung yang dicari apa. Jadi R besar di sini ini adalah jari-jari luar, sedangkan R kecil adalah jari-jari dalam. Nah,
Sampai situ kira-kira ya tidak terlalu sulit ya. Kemudian untuk pengayaan lagi saya tampilkan sedikit mengenai sirip. Yang dimaksud dengan sirip itu, jadi misalnya ini biasanya ada di mesin-mesin sepeda motor yang zaman dulu ya, atau komponen-komponen listrik yang mudah panas. Jadi gunanya sirip itu adalah untuk meningkatkan luasnya perpindahan panas, sehingga harapannya alat itu bisa lebih cepat melepaskan panas sehingga nggak panas gitu sih. Biasanya tujuannya itu supaya alat itu atau mesin itu tidak terlalu panas, biar mendinginkan ya isinya, fungsinya si fin ini. Jadi ada sirip yang kotak, ada sirip yang silinder, ada sirip yang seperti ini. Ini kalau yang D ini biasanya dia ada banyak ya, ada seperti jarum-jarum seperti itu. Nah, sirip ini ada efisiensinya. Efisiensinya itu ya kita hitung dari perpindahan panas yang dipindahkan secara aktual dibagi dengan perpindahan panas yang dipindahkan jika suhu sirip ini sama dengan suhu lingkungan, seperti itu. Nah, sudah sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga paham. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.